Gimana tuh rasanya layoff karyawan? It's not easy ya. Gue sempat bilang sih di podcastnya Pak Hermanto Tanoko kalau nggak salah ya. Gue bilang kayak itu salah satu hal paling susah yang pernah gue lakuin di hidup gue. Gue seumur hidup 3 kali di 3 perusahaan yang berbeda. Tapi ya kayak kapal lah. Either lay off, kayak sisain beberapa biar bisa survive, one day kapalnya kuat lagi, bisa ambil lagi, or jatuh bareng-bareng gitu. Gue rasa hampir semua business owner tuh ngalamin dilema ini. Karena bukan gue doang, hampir semua teman-teman gue yang punya bisnis menurun. Buying power menurun, offsetnya menurun. Kayak susah belakangan ini. Gitu. Okay. Tapi ini gara-gara gue disombongin sama bos Rudy, bilang kayak gini, krisis. Saya Prestige pandemi malah all time high, dibilang kayak gitu. Oh gitu. Ada bagian orang-orang kaya yang tetap spending uangnya. Oke, siap. Oke. Ada, pasti ada. Pasti ada. Kalau di definisi itu pasti ada. Karena yang kaya itu kan ada yang kaya, ada yang rich, ada yang very rich, ada yang ultra rich gitu kan. Yang mau pandemi berapa kali juga tetap ya, bisa habis simpanan mereka cukup aja gitu ya. Simpanan mereka cukup aja. Yang jadi masalah kan adalah menurut gua yang menengah ini yang harus bekerja di kantor, yang makan gaji bulanan dan sebagainya, ketika terkena ini mereka mau usaha apa, bro? It's not as easy. I don't think you can answer this. I think you don't even have an idea for this. Gue cuma ada satu ide sebenarnya di sini. Kayak setiap krisis tuh nggak ada namanya semua industri jatuh habis-habisan. Pas pandemi travel turun, ya kan? Entertainment turun, tapi healthcare naik, ya kan? Sesimpel menurut gue yang semua orang bisa lakuin sekarang juga kalau mereka niat. Cari industri-industri yang diuntungkan di saat krisis, freelance. Bikin jasa, bangun skill, freelance. Karena nggak semua industri itu hancur kalau misal krisis. You cannot build skills in 3 months, bro. Makanya harus dari jauh hari sebelum anything happen. Iya. Dan orang Indonesia tuh, sorry to say ya, gue ngerasa kayak susah untuk dapat urgensinya kalau nggak kepepet. Kepepet tuh bisa apa? Karena deadline kah? Karena takut kah? Karena apa? Sometimes gue ngerasa moral gue tuh bener nggak sih sebenarnya ngelakuin kayak gini gitu. Ngedukasi market, gue kasih situasinya gimana, tapi kesana nakut-nakutin gitu. Di satu sisi mayoritas ngerasa appreciate. Mereka diingetin jauh-jauh hari kalau nggak happen gitu. Tapi di satu sisi kayak lu cuma takut-takutin doang gitu. Bukan yang gue makin happy, gue malah makin stres gitu.